Banyak juga yang bilang kayak kadang kalau misalnya kita mau jadi lebih ramah lingkungan malah kita kayak dibully atau di apa ya namanya, bukan dibully sih tapi kayak dicemooh gitu. Ya dicemooh gitu lah. Iya dicemooh gitu sama orang-orang kayak sok-sokan lo gitu. Nah, sok-sokan. Ya. Sedangkan di NTT mereka jalanan aja masih rusak. Ya banyak lah, masih air tuh masih susah banget. Mereka harus jalan 2 jam Pak. 2 jam hanya ambil air. Misalnya masih ada banyak banget desa yang kayak gini. Semoga tahun depan lah bisa. Nanti kontak saya lah. Bener ya Pak? Benar. Mau banget, boleh. Itulah, itu keren banget sih, canggih banget. Keren banget sih, kayak apalagi dengan visi misi Bapak yang tadi dibilang kayak kita nggak terlalu mikirin untung ruginya dulu sekarang, tapi kita mikirin impact ke depannya, jangka panjangnya seperti apa. Itu menarik banget sih. Dan usia muda, you juga sudah banyak menjadi speaker di beberapa acara yang mungkin ribuan orang nih ya. Puji Tuhan. Ya, supaya nanti ini ya Pak, lahir Owen baru. Amin. Nanti. Itu jadi itu cloning itu ya. Harus banget. Ya pasti you melakukan itu orang lihat, wah ini keren. Betul. Banyak yang terus akhirnya ikut ya. Benar. Itu tujuan ya, salah satu tujuan impact. Aku sih, kepengennya kayak gitu. Karena sendiri nggak bisa juga Pak. Betul. Harus rame-rame. Mungkin orang-orang lain bakal ngeliatnya kayak nanti jadi ada kompetisi dong. Cuman aku ngerasa ini kan for the good ya. Jadi kayak udah justru semakin banyak semakin bagus. Justru harus lebih banyak. Karena kalau sendiri capek juga Pak. Pusing, kayak banyak orang yang bilang kayak dari 20 tahun lalu ada aktivis juga yang fokus di sampah, fokus di lingkungan. Mereka ngerasa kok nggak berubah-berubah ya, kayak masalahnya ada aja ini terus gitu. Jadi harus rame-rame, harus banyak-banyak kan. Apalagi zaman sekarang kan kolaborasi. Karena kebiasaan orang Indonesia ini sulit. Kan yang sulit kan ya. Orang Indonesia padahal kalau misalnya ke Singapura gitu ya, sudah nggak berani loh buang sampah sembarangan. Karena lingkungan kan. Kalau mau buang sampah ini warnanya ada merah, hijau, kuning, biru, dia juga maunya yang bener gitu ya. Tapi kalau di sini udah kebiasaan deh. Kita udah kasih itu ya. Kayak tadi kita udah kasih itu tempat udah transparan gitu ya. Ini untuk botol plastik gitu ya. Pisang juga dimasukin tuh. Pisang. Itu lucu banget lagi. Langsung dimarahin langsung. Oh ya saya marahin salah tempat buangnya. Harus buang di sampah. Ya begitulah. Ya mau ngambil nggak bisa. Mau ngambil lagi. Baru ketahuan. Iya Pak. Mau ngambil nggak bisa tapi ya. Karena kita memang nggak didesain untuk diambil lagi. Bener. Aduh. Memang gitu, kadang-kadang kita lihat, aduh susah banget gitu ya untuk ngajarin orang yang supaya sadar ya. Padahal kalau tercampur semua ngolahnya sulit. Susah banget. Sulit, mahal, sulit. Terus kita jadi kalau bisa dipilah-pilah gampang itu. Apalagi kalau rumah-rumah tangga ya, itu kalau nanti dipilah-pilah ya, tempat sampah tinggal ngambil ya. Wah organik, ditaruh organik, langsung dipakai geomembran. Selesai itu. Biogas itu langsung bisa untuk elektrik tanpa beli gas itu. Betul. Wilayah yang di sekitar. Iya, itu. Banyak loh yang udah pakai juga, tapi perumahan sistemnya rumah-rumah kecil itu. By the way, saya yang membuat geomembran pertama di Indonesia. Oh iya? Iya. Geomembran, geosel, geotekstil. Pabriknya ada di Singosari. Oh gitu. Keren 8 meter itu lebarnya, 8 meter. Oh gitu. Lebarnya. Jadi satu pabrik cuma satu mesin aja. Ya itu juga ya apa ya? Di Indonesia saya waktu itu memerlukan geomembran untuk proyek properti saya. Saya diberitahu waktu itu mau buat untuk danau reservoir, jadi nanti air itu ditampung di situ, terus airnya kita akan pakai lagi, kita kelola. Nah, yang heran waktu itu Pak ini mesti import, geomembran import, itu kan cuma plastik dong. Iya, coba cari mesinnya. Kita beli aja mesin. Jadi langsung beli. Nggak pakai visibility study. Langsung beli mesinnya. Bikin Dindo. Kita buat sendiri. Masa mesti import mesin geomembran begini gitu. Wah. Nah, jadi keren banget. Itu bisa dipakai di rumah-rumah juga, Pak? Untuk project. Kenapa? Bisa dipakai di rumah-rumah juga geomembran. Biasanya untuk project skala besar ya. Tapi kami banyak melayani seluruh Indonesia untuk embung-embung penampungan air. Kalau memang daerahnya
airnya kurang itu, jadi kita ambil air hujan. Dari air hujan diperhitungkan selama 1 tahun kebutuhannya cukup. Nah itu bisa untuk irigasi, untuk macam-macam di daerah-daerah ya. Jadi keperluannya banyak, bisa untuk tambak-tambak ini ikan, terus untuk garam. Untuk garam juga bagus. Geomembran itu kalau untuk garam atasnya juga ditutup dengan transparan. Jadi panas sinar mataharinya masuk. Tapi kotoran kan nggak masuk. Di bawahnya juga nggak kecampur tanah. Jadi garam atau NaCl-nya itu tinggi banget. Kualitinya bagus. Baru tahu. Dan bisa panen setiap hari. Wih. Karena kan nggak takut hujan kan. Yeah. Jadi dia bisa ambil, nanti dikasih lagi yang dari laut, kasih lagi terus. Jadi bisa setiap hari panen. Nggak perlu beli garam lagi dia. Seharusnya Indonesia masih import ya. Itu dia. Jadi ini memang PR-nya banyak Indonesia Mas ya. Iya nih Pak. Masih banyak. Nah ini apa yang sudah Owen lakukan ya, mengedukasi anak-anak muda segala, apa sih tantangannya? Banyak sih. Ini bisa ngomong nih anak-anak muda di sini. Tantangannya ya pertama. Kadang bahasa itu masih sulit kita sederhanakan, karena kadang ada beberapa kata-kata yang masih nggak bisa diubah gitu. Kayak kadang-kadang emisi, aku biasa gantinya jadi polusi gitu. Tapi tetap aja itu kan bukan apple to apple ya. Jadi masih itu agak sulit di situ. Terus yang kedua, misalnya kita bikin event nih, kegiatan untuk bersih-bersih sampah. Oke, kita bersih-bersih sampah, sampahnya jadi hilang tuh, jadi bersih, kita kumpulin semua, kita olah gitu misalnya. Tapi setelah itu mereka kadang-kadang masih buang sampah sembarangan juga. Jadi mereka ngelakuin itu cuma di event itu doang gitu. Untuk ngubahnya sulit. Betul. Terus kadang-kadang sekarang di Indonesia, di teman-teman aku ya banyak juga yang bilang kayak, kadang kalau misalnya kita mau jadi lebih ramah lingkungan, malah kita kayak dibully atau di apa ya namanya, bukan dibully sih, tapi kayak apa ya namanya, bukan dikucilkan kayak serem banget sih, cuman kayak dicemooh gitu. Iya dicemooh gitu lah. Iya dicemooh gitu sama orang-orang kayak sok-sokan lo gitu. Sok-sokan. Cuman itulah namanya budaya ya, kita harus ubah kan pelan-pelan. Aku pengen bikin orang-orang jadi ramah lingkungan, kesannya jadi keren. Bukan jadi kayak apaan sih gitu. Kalau di Singapura di awal-awal itu didenda. You meludah, membuang sampah sembarang. Sampai sekarang juga nggak sih Pak? Sampai sekarang didenda, tapi orang sudah takut. Iya, udah terbiasa. Padahal mana kelihatan polisi, jarang ada polisi di mana-mana nggak ada. Tapi kalau you membuang, polisinya itu sekarang seluruh citizen, seluruh masyarakat di Singapura langsung akan lihat ini gitu binatang apa ini. Betul ya. Kan? Benar. Nggak mungkin. Aku baru di Singapura kemarin Pak. Baru pulang dari Singapura langsung Surabaya. Singapura memang masih mungkin karena negara kecil ya. Itu permen karet aja nggak boleh. Jadi aturannya memang banyak sekali. Vape juga nggak boleh. Hebat sih. Kedisiplinannya memang tinggi sekali. Terbaik ya. Tapi di negara lain seperti China sekarang juga berangsur-angsur bagus sekali. Benar. Mereka tuh ngubah. Kalau dibandingkan 30 tahun yang lalu itu beda banget. Mobil listrik semua, terus energi terbarukan juga udah mulai naik di sana, kan solar panel. Sama dia itu ngubah desert padang gurun jadi hutan. Itu gila banget sih. Gak ngerti gimana cara, kalian harus searching. Kalau misalnya semuanya mandiri ya, hebat, nggak mau import ya. Bener, mereka keren banget sih. Iya. Hebat ya. Nah ini untuk di sosial media. Di awal-awal kalau ngomong soal lingkungan apa tantangannya Owen waktu itu? Waktu itu aku sendiri yang takut, kayak siapa ya yang mau nonton gitu. Kayaknya nggak ada yang mau nonton deh, orang-orang ngapain nontonin. Sukanya gosip-gosip ya. Bener, gosip drama gitu kan. Nah aku coba ubah gimana caranya supaya kita ngegabungin antara kita bikin konten lingkungan tapi yang seru gitu. Kita gabungin antara lifestyle, kita gabungin antara lingkungan. Jadi orang-orang tuh yang nonton video aku nggak cuman tentang lingkungan aja, tapi mereka juga seneng dengan hal-hal yang lain yang aku bikin di video. Jadi ada entertainmentnya juga, karena ya nggak bisa dipungkirin Pak, kita buka sosial media pasti pengen cari yang seru-seru. Edukasi mulu capek gitu. Jadi kita harus cari cara gimana supaya masuk
ke orang-orang. Jadi itu yang paling susah. Sulitnya adalah naik turun. Ya namanya juga ngonten ya, ada naik ada turun. Kadang kita misalkan mau ngonten yang benar-benar idealis, pasti orang-orang jarang yang nonton. Tapi kita buat nge-guide orang-orang lain yang baru, kita harus bikin yang lebih ringan gitu. Itu sih. Yang terakhir saya lihat ada program untuk air bersih di NTT ya. Yes. Kenapa kok pilih NTT? Karena ada permintaan dari mereka, ada DM atau apa begitu? Bukan, dan lebih ke yang saya tahu juga gitu. Kebanyakan emang dari di tempat mereka itu emang kering, dan aku research juga sama NGO. Ada sih di daerah Jawa pasti juga masih banyak yang kekurangan air bersih kan. Tapi aku ngerasa kayaknya di Jawa banyak deh yang bakalan approach, masih terjangkau. Karena jumlah penduduk kan hampir 60%-an ya di Jawa ya. Sedangkan di NTT mereka jalanan aja masih rusak. Ya banyak lah, masih air tuh masih susah banget. Mereka harus jalan 2 jam Pak. 2 jam hanya ambil air? Ambil air untuk mandi atau untuk semuanya? Ya kalau misalnya kayak gitu mereka ambil air itu nanti dimasak di rumahnya buat diminum. Kadang kalau misalnya udah kehausan mereka minum dari situ juga. Jadi cari sumber mata air, jalan 2 jam. 2 jam itu naik apa? Kaki. Wow, jalan kaki. Berarti kurang lebih bisa 15 kiloan gitu ya? Enggak, sebenarnya 10 kilo. 2-3 kilo doang. Oh ya. Tapi di bukit. Bahkan 1-2 kilo aku lupa. Berarti naik turun. Wah, naik turun semua. Jadi emang sesulit berarti itu. Berarti tinggalnya di atas. Dia di lereng gunung. Di lereng gunung. Mata airnya di dalam hutannya di atas. Sesungguhnya lereng gunung kan airnya banyak ya? Harusnya. Cuman di NTT kan kering banget Pak. Wah, di sana tuh gersang. Mereka nanam pohon. Di bor pun nggak bisa ya? Ada yang bisa, ada yang enggak. Enggak yang di daerah yang Owen datengin yang akhirnya narik itu ya. Itu mereka udah ada sumber mata air yang mereka punya. Jadi tapi jaraknya yang 2 kilo. Jauh. Jadi lebih baik daripada kita ngebor malah nggak ketemu. Jadi mendingan kita ambil yang itu. Karena kan ada beberapa kasus yang mereka udah bor nggak ada airnya. Jadi harus ganti lagi. Jadi mendingan udah ada, kita tinggal tarik aja pipanya. Gitu. Kita bikin tangki 20.000 liter gitu buat 2 desa. Ada tangki-tangki di masing-masing desa juga. Terus kita pasang saluran rumah keran-keran air depan rumahnya. Jadi mereka tinggal, yang biasanya mereka harus jalan 2 jam, mereka tinggal ke depan rumahnya buat ambil air. Terus pembayarannya gimana begitu itu? Nanti diatur sama siapa? Pembayaran listrik, masing-masing. Biaya listrik, iya. Jadi setiap mereka pakai satu kubik kalau nggak salah Rp7. Dan itu murah banget. Rp7 per kubik. Yes. Itu cuman untuk pengolahan. Kita bikin organisasi juga di dalam desanya. Namanya itu OPAM. Organisasi Pengelola Air Minum. Jadi aku kerjasama sama NGO namanya itu Plan Internasional Pak. Mereka udah sering ngelakuin hal itu. Aku ikutan support gitu. Bareng sama followers karena aku galang dana. Nah ini kemarin kenapa aku botak? Mungkin Pak Hermanto nggak botak lah. Pas. Bagus. Kemarin udah botak, udah nembuh lagi dikit. Digundul? Nggak gundul banget sih, cuman lebih pendek lah. Kenapa? Karena pas aku galang dana, aku butuh kayak sekitar 500 juta lebih kan. Nah, aku bilang kalau ada yang donasi 300 juta, aku botak deh gitu. Ada yang donasi Pak 500 juta. Jadi ya udah begini. Gitu. Jadi ini project pertama yang untuk air bersih. Betul. Dan ini emang dari dulu sih aku pengen banget, awal ngonten 3 tahun lalu, 4 tahun lalu. Air itu kan sumber kehidupan ya. Jadi kalau nggak ada air tuh pasti sulit banget sih. Kesehatan, ngomongin ekonomi, ngomongin pendidikan, mereka jadi nggak bisa fokus sekolah, nggak bisa fokus kerja. Kalau misalkan sanitasi seperti apa, termasuk stunting, gizi. Jadi daripada kita ngomongin kepanjangan nih Indonesia emas dan lain-lain, air dulu lah. Dan ini airnya sumbernya itu dicek nggak? Quality airnya, TDS-nya, kandungannya? Ada dari Plan Internasional yang ngecek yang biasa. Dan itu di filter nggak ya? Waktu sebelum masuk tandon atau langsung masuk tandon dulu? Jujur aku nggak tahu Pak kalau itu. Cuman sepertinya langsung masuk sih. Jadi dia langsung pipa langsung ke tangki, dari mata air pipa ke tangki abis itu tarik lagi pipa, kita
yang kemarin satu desa aja 3,2 kilo panjang pipanya, langsung ke saluran rumah masing-masing. Dan untuk berapa orang ya? Berapa orang? Total 2 desa 1.500 lebih. Oh, 1.500 orang ya? 1.500 lebih orang. Ya. Kasihan kan mereka kayak, dan itu masih banyak Pak. Ini masih 2 desa, masih ada banyak banget desa yang kayak gini. Semoga tahun depan lah bisa. Nanti kontak saya lah. Bener ya Pak? Benar. mau banget, boleh. Ya kita harus berbagi lah ya. Jadi supaya semakin banyak masyarakat yang bisa terpenuhi lah kebutuhan airnya. Penting banget sih. Ya. Nggak kebayang mereka harus jalan 2 jam air, pusing. Ya. Itu kalau bisa buat embung-embung juga bisa kalau hujan ya. Kalau di daerah-daerah tertentu yang tidak mempunyai sumber, itu embung, itu air hujan itu kan juga air murni ya. Iya, ditadah gitu kan. Tinggal kotor karena kotoran yang ada di udara segala ya. Tapi airnya bagus itu. Filternya lebih ringan. Biasa mereka kayak gitu. Mereka kalau musim hujan mereka tuh tadahin. Oh, tapi nadainya kan dikit-dikit ini. Kalau kita buat kayak embung itu kan bisa 4 meter atau 3 meter. Bagus gitu Pak bikin proyek di sana Pak. Ya. Mereka. Khusus kalau yang nggak punya sumber mata air. Ya. Itu pakai embung. Tapi kalau ada sumber ya lebih baik ditarik pakai pipa. Benar. Ya. Tadinya tuh kami juga produksi pipa. Oh iya. Power pipa PVC. Kemarin kita pakai PVC juga. Iyalah, pastilah. Oh gitu. Saya kan sering narik juga dari atas ke bawah. Oh gitu. Sering udahan. Ya. Wah, kalau next project semuanya dari perusahaan Bapak. Ya, ada semua kami. Wow. Ya. Keren. Nah, kalau ini tadi Jeremia tadi cerita sudah ke perusahaan kami ya. Iya, tadi kita gimana ininya? Keren banget sih. Mungkin bisa cerita ya, terobosan yang sudah dilakukan ya. Iya, keren banget sih. Tadi aku pabrik Soka kan. Soka, awalnya ke Soka dulu ya. Itu yang dulu. Untuk recycle. Iya benar. Jadi dari flakes kan, dari sampah dari botol di crusher. Di crusher jadi dibawa ke sana langsung proses. Dilelehin, habis itu dijadiin pelet-pelet lagi, dan itu katanya susah banget kan. Mesinnya katanya adanya dari Austria doang Pak. Iya. Canggih banget dan itu mahal banget katanya. Mahal. 50 M tuh. Wow. Yeah. Wow. Ya pokoknya itu keren banget sih, canggih banget. Yeah. Keren banget sih, kayak apalagi dengan visi misi Bapak yang tadi dibilang, kayak kita nggak tahu mikirin untung ruginya dulu sekarang, tapi kita mikirin impact ke depannya, jangka panjangnya seperti apa. Itu menarik banget sih. Yeah. Pabriknya bersih Kak? Bersih banget. Bersih ya? Bersih banget sih yang orangnya itu. Dikit juga ya? Orangnya dikit banget kayak. Karena fully otomatis udah. Kayaknya ada ya? Kayaknya nggak nyampe 10. Otomatis ya? Semuanya mesin dan end to end ya mesin semua kan. Jadi masuknya tuh benar-benar higienis juga. Terus habis itu dari situ kita baru berangkat ke yang Cleo, yang Pandaan. Oh Cleo. Yang Pandaan, itu pabrik pertama itu. Pandaan itu pabrik yang pertama. Oh iya? Wah. Karena tahun ini kan udah 35 pabriknya. Wow. Di seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. You lihat gimana pabriknya? Itu pabrik pertama itu. Itu gede banget sih. Gede banget, terus mesinnya juga baru beli robot-robot katanya dari kemarin. Udah robot ya? Udah robot-robot. Yuk waktu lihat kan hari ini Sabtu berjalan. Banyak banget. Jalan ya? Di inventory juga banyak banget. Katanya lagi persiapan buat apa? Natal sama Lebaran. Tapi inventory itu cuma stok 2-3 hari aja. Bener, katanya itu 2 hari langsung habis. Wow. Gak ada stok kalau air. Iya makanya emang dibutuhin. Pada kerja 24 jam ini. Iya makanya. Mesinnya tadi jalan loh. Iya jalan. Ini yang baru kan? Nggak yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil juga ada. Jalan ya. Jalan semua, dan yang kecil tuh semua udah 100%. Nggak ada orang juga, atau sedikit loh orangnya. Dikit banget. Karena fully automatic semua. Itu dari menarik sih, dari preform yang kecil itu kan, dari preform terus jadi botol kayak gini, yang kecil juga. Terus yang kecil katanya udah full 100% recycled. Iya. Keren. Ini juga nanti bisa recycle. Keren sih. Enteng banget juga kan. Wah. Iya. Hebat Pak. Ya, supaya kita perusahaan Indonesia tapi ya bisa bersaing lah dengan perusahaan-perusahaan dari negara mana aja. Hebat banget sih. Keren. Aku suka banget pabrik dari dulu. Aku suka kayak proses itu, aku demen. Makanya aku suka juga berproses Pak. Jadi ngelakuin sesuatu tuh aku suka dari segi prosesnya.
Hasilnya ya udah gitu. Cuman aku lebih seneng dari menikmati prosesnya, itu yang aku suka. Iya. Belajar perusahaan apa aja yang biasa you lihat, pabrik apa biasanya? Recycling waktu itu di Belanda, di Denmark. Nggak yang di Indonesia? Oh, yang di Indonesia recycling recycling juga tapi di tempat sampah di Bantar Gebang waktu itu. Iya. Apalagi ya? Plastik tapi HDPE sama LDPE. Ini Danantara kan mau punya project untuk pengolahan sampah yang begitu masif itu ya. Yang buat energi kan? Ya. Semoga lah ya jadi. Ya, tapi memang itu kalau masyarakat bisa memilah-milah sampahnya, itu jauh lebih mudah. Itu perusahaannya jauh lebih sehat itu. Benar. Karena faktor pemilahan ini kan juga ribet ya. Iya. Dan di sini kayak menariknya Pak Herman tuh jadi contoh juga ya. Bisnis yang ramah lingkungan bisa cuan juga. Ya. Kan? Karena kami ekspor kan. Iya. Dan ekspor itu harganya ternyata RPET sekarang dihargai lebih mahal dari virgin. Oh gitu. Lebih mahal. Bisa 20-30% loh. Itu bayangin. Karena mereka membutuhkan RPET. Mereka nggak ada RPET, mereka tidak boleh. Regulasinya akan ketat. Ya. Kalau nyarinya nggak ada, akhirnya harga demand and supply. Benar. Kalau dulu ya enggak lah. Ya. Tetapi ternyata semakin lama, wow, jadi bagus nih sekarang. Iya. Keren. Lebih mahal dari yang virgin. Jadi pakai RPET itu costnya lebih mahal loh. Pasti. Dari segi energi, mesin. Karena harga belinya juga tinggi. Kalau aturan itu diterapkan, iya. Jadi 100% recycle itu bukan artinya wah murah ini barang yang olahan, bukan. Justru karena mahal. Dia kena aturan juga karena aturan. Iya benar. Ya. Oke. Keren. Semoga semuanya yang lain juga bisa contoh ya Pak. Iya. Tetap berbisnis, tetap cuan, tetap ramah lingkungan. Iya. Nah, Amin ini Owen kalau untuk ke depan gimana? Ini Owen sekarang kan sudah dikenal mengenai apa ya, sosok yang peduli lingkungan, yang terus mengkomunikasikan. Masih di usia yang sangat muda. Betul. Nah, ke depan ini apa? Tadi kan juga sudah ngomong wah mau bisnis, mau banyak sih Pak yang aku gitu ya. Pertama of course pengen bisnis juga, pengen belajar bisnis. Pengen juga tetap ramah lingkungan juga di bisnisnya. Yeah. Tapi kalau target tujuan aku bikin konten, pengen banget supaya semua orang benar-benar ngerti tentang lingkungan, ngomongin tentang sampah, pengen banget semua itu bersih. Yeah. Pengen nggak ada tumpukan sampah lagi. Gitu tujuannya sih. Dan ini momennya loh ini momennya kan. Karena Indonesia juga lagi gencar-gencarnya ya. Sudah worry terhadap sampah yang tidak dikelola tapi menggunung kan. Yeah. Dan kalau ada pameran-pameran mesin mengenai bagaimana mengelola sampah dengan benar, wow itu canggih-canggih loh. Canggih banget. Canggih banget. Benar. Itu mungkin dari sisi ini Owen bisa terus mempelajari karena itu juga suatu apa ya bisnis yang atau opportunity yang sejalan dengan pemikiran Owen juga ya. Belajarinya kan jadi gampang dan lebih punya hati gitu ya. Rohnya ada di sana ya. Iya. Dan kalau you melakukan dengan luar biasa, ya tentu hasilnya itu pasti bagus. Saya selalu kan ngomong ada 3 tipe manusia kan. Apa tuh Pak? Yang pertama kan selalu profit oriented. Oke. Maunya hitung-hitungan terus. Kalau hitungannya nggak bagus, ditolak. Atau kalau dia gajian, gaji cuma 5 juta, ngapain? Mesti lembur, mesti nyelesain. Pulang lah. Besok aja diterusin. Berarti itu level yang terendah. Oke. Karena hitungannya uang terus kan. Yang kedua itu passion. Okay. Orangnya punya passion, punya hati di pekerjaannya. Okay. Dia pasti akan mengerjakan dengan excellent. I see. Dengan sepenuh hati. Baik itu pengusaha maupun pejabat maupun karyawan. Akhirnya apa? Yang nomor 1 tadi akan ikut. Karena dia kerjanya excellent, pasti dapat bagus dong. Juga. Kalau enggak ya diambil orang dong. Benar. Nah, yang ketiga itu yang purpose oriented. Oke. Mulia. Punya pikiran yang mulia. Kalau sudah mulia, itu juga nggak hitung-hitungan. Passion pun juga akhirnya juga ikut. Jadi kalau you benar-benar ngelakuin yang ketiga itu, kedua ini ikut.
Satu juga passion juga pasti ikut. Yang pertama pasti ikut. Wow. Apa contohnya? Banyak. Apa Pak? Grab, Gojek, itu dia cuma buat platform aja. Tujuannya dia mau supaya para pengendara ojek lebih bagus, penghasilannya lebih baik, pelanggan-pelanggannya lebih nyaman, lebih bisa dipercaya, dikonekin sama dia. Yeah. Dia rugi kan? Iya. Nggak untung. Tapi karena ini kayak virus bertumbuhnya ini luar biasa, akhirnya impact-nya itu dia besar juga. Valuasinya tinggi sekali. Nggak punya apa-apa padahal, cuman platform aja. Mereka katanya masih rugi juga ya, Pak. Dari segi itu. Kalau saat ini juga masih bakar uang ya. Yeah. Karena untuk bersaing itu kan akhirnya memberi. Tapi secara value tinggi. Ya. Tapi ya kayak Airbnb dia kan nggak punya apa-apa juga. Benar. Ya. Jadi itu dasarnya itu kan purpose itu. Wow. Dasarnya ya. Berarti akhirnya valuasinya kan jadi tinggi. Berarti paling penting cari bisnis yang sesuai purpose kita masing-masing. Iya. Nah, terus mulai action, mulai diliatin. Kan juga seneng kan? Iya. Karena orang punya uang banyak juga belum tentu bahagia kan. Orang punya kedudukan tinggi juga belum tentu bahagia. Padahal nyarinya kan kebahagiaan kan. Tapi kadang nggak bisa dapetin cari uangnya banyak gitu. Ini nggak bahagia juga. Punya kedudukan. Lihat cerita-cerita malah prime minister, presiden ada yang bunuh diri juga. Ya. Jadi ya yang penting you do the best. Wow. Do extraordinary. Keren. Hasilnya masih bagus dan banyak di Indonesia masih banyak PR ya. Banyak banget. Tapi itu juga jadi salah satu penggerak aku sih. Karena masih banyak PR ini, artinya masih ada opportunity. Ya. Artinya kita harus selesaiin semua PR-nya gitu. Targetnya PR selesai. Amin. Ya. Mesti lihat ke pameran. Iya. Mesin-mesinnya canggih-canggih. Wah, harus belajar banyak nih. Dan Pak Hermanto. Pemilahan-pemilahannya sudah banyak yang fully automatic. Benar. Itu biji plastik kalau yang sudah dipilah jadi biji plastik semua, itu pun dipilah lagi nanti. Ini PET, ini HD, ini PP, dipilah-pilah lagi. Dan habis itu dipilah-pilah lagi warnanya. Nanti ini warna yang hijau, warna merah, ini yang putih, ini yang nilainya jadi tinggi. Karena sudah dipilah-pilah terus diproses nilainya jadi tinggi. Jadi bisa menutupin kos-kos yang sudah dijalankan. Jadi saya lihat wah keren. Bisnisnya kalau itu benar-benar diseriusin akhirnya bagus. Nah, belum lagi energi untuk yang organiknya kan dipakai juga. Jadi nggak ada yang terbuang, tapi sampahnya jadi nggak ada. Bisa ya berarti ya. Bisnis ramah lingkungan tuh bisa banget ya Pak. Nah seperti you kan bisa ke Singapura belajar, ke negara mana belajar, you kirim surat bisa. Ya. Wih keren. Ini saya mau dirikan asosiasi pengusaha Indonesia, mungkin Owen bisa ini ya. Support nanti menjadi salah satu pengurus ya. Boleh. Karena kadang-kadang asosiasi ini baru diterima ya di negara maupun di pemerintah maupun di mana. Asosiasi ngapain ya Pak? Ya asosiasi ya memang untuk mewakili pengusaha-pengusaha yang ingin berkomunikasi dengan pemerintah. Ada kebijakan-kebijakan yang harus didiskusikan, efek impactnya seperti apa. Termasuk keluar juga bisa. Karena kalau perorangan you ke kementerian di luar negeri kan kadang kurang mendapat tanggapan. Tapi kalau memakai asosiasi kan lebih didengar. Oke, jadi ada gabungan lebih ditanggapin, lebih ditanggapin. Ya, karena ini kan badan yang mewakili banyak orang kan. Kayak komunitas lah ya. Iya. Boleh Thank you Awan. Aku yang makasih banyak. Belajar banyak. Ini menjadi pembukti kalau misalkan bisnis ramah lingkungan tuh bisa cuan juga. Bisa, ya. Pasti akhirnya bisa akhirnya. Walaupun berdarah-darah dulu ya. Iya, walaupun berdarah-darah, tapi ya kan kita punya tujuan, punya hati ya. Jadi pada akhirnya ya kita bisa dihargain. Siapa? Keren banget. Ada hal lain? Apa ya? Nggak ada. Mungkin Owen mau pesan kepada sobat sukses, silakan. Iya semua, panggilan sobat sukses ya berarti. Sobat sukses. Semua sobat sukses ini menjadi contoh. Pak Hermanto tuh menjadi contoh kalau misalkan bisnis ramah lingkungan tuh bisa banget cuan, dan kalian berarti udah harus mikirin sisi lingkungannya juga. Karena kedepannya ke sana. Ya. Itu dia. Oke.
Baik, Sobat Sukses, demikian dialog dengan sosok pemuda yang luar biasa ini. Makasih banyak Pak. Ya, saya masih kagum nih, 23 tahun tapi sudah berdampak begitu positif ya kepada Indonesia. Harus begini ya, pemuda-pemuda yang udah lulus ya mesti memikirkan apa dampak-dampak yang bisa dilakukan ya, sehingga negara kita bisa menjadi negara yang sehat, kuat, dan sejahtera. Oke, stay humble, stay positive, stay on fire.